Om Swastiastu, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang fungsi tau dan fungsi sigma. Namun sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 7 teori bilangan yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Nimade Ayunda Dwi Chandra Pradnyaswari, dengan NIM 20130111042, dan rekan saya, Putu Trisna Noviana, dengan NIM 20130111043. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu penjelasan dari fungsi tau dan fungsi sigma. Berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki, bilangan-bilangan bulat dapat didefinisikan fungsi-fungsi tertentu yang mempunyai peranan penting dalam teori bilangan. Fungsi-fungsi khusus tersebut sering disebut fungsi aritmetik atau fungsi teori bilangan. Pada umumnya, fungsi aritmetik didefinisikan atau mempunyai daerah asal pada himpunan semua bilangan bulat positif. Apabila f suatu fungsi aritmetik, maka f b dengan b adalah himpunan semua bilangan bulat, dan B adalah himpunan semua bilangan bulat positif. Selanjutnya, fungsi yang akan kita bahas pertama adalah fungsi tau. Fungsi tau ini didefinisikan sebagai definisi 4.2, yang dimisalkan n suatu bilangan bulat positif tau menyatakan banyaknya pembagi bulat positif dari n. Contohnya adalah pembagi-pembagi bulat positif dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka T12 sama dengan 6. Pembagi-pembagi bulat positif dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Maka tau 15 sama dengan 4. Pembagi-pembagi bulat positif dari 13 adalah 1 dan 13. Maka tau 13 sama dengan 2. Periksalah bahwa tau 1 sama dengan 1, tau 2 sama dengan 2, tau 3 sama dengan 2, tau 4 sama dengan 3, dan tau 5 sama dengan 2, tau 6 sama dengan 4, tau 8 sama dengan 4. Apabila P suatu bilangan prima, maka tau P sama dengan 2 tau N, yaitu banyaknya pembagi bulat positif dari N. Sering dinyatakan dengan rumus yang menggunakan notasi sigma. Dari beberapa contoh pemakaian notasi sigma tersebut, tau n dapat dirumuskan sebagai berikut. Tau n sama dengan n untuk n lebih besar sama dengan 1. Jadi tau n merupakan penjumlahan dari 1 sebanyak pembagi bulat positif dari n. Contohnya, yang pertama ada sebuah pembagi bulat positif dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Maka 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai dengan 1 berjumlah 6. Yang kedua ada semua pembagi bulat positif dari 48 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Maka 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 berjumlah 10. Yang ketiga adalah periksalah bahwa 1 sama dengan 1, 1 plus 1 sama dengan 2, 1 plus 1 plus 1 sama dengan 3, 1 plus 1 plus 1 plus 1 sama dengan 4. Jika P suatu bilangan prima, maka 1 plus 1 sama dengan 2. Dari uraian dan contoh-contoh di atas dapat dipahami bahwa apabila P suatu bilangan prima, maka pembagi-pembagi bulat positifnya hanyalah 1 dan P saja, sehingga tau P sama dengan 2. Pembagi-pembagi bulat positif dari P kuadrat adalah 1, P dan P kuadrat, sehingga tau P kuadrat sama dengan 1 plus 1 plus 1 plus 1 sama dengan 3. Periksalah bahwa tau P pangkat 3 sama dengan 4, tau P pangkat 4 sama dengan 5, tau P pangkat 5 sama dengan 6. Nampak bahwa jika K suatu bilangan bulat positif, maka tau P pangkat K sama dengan K plus 1. Ingat bahwa P di sini adalah suatu bilangan prima. Sekarang, apabila P1 dan P2, keduanya adalah bilangan prima dan N sama dengan P1, P2, maka pembagi-pembagi bulat positif dari N adalah 1. P1, P2, dan P1, P2 sama dengan N, sehingga tau N sama dengan 4. Jika M sama dengan P1, P2, maka pembagi-pembagi bulat positif M dapat disusun sebagai berikut. 1, P2, P2 pangkat 2, P2 pangkat 3, P1, P1 pangkat P2, P1, P2 pangkat 2, P1, P2 pangkat 3, P1 kuadrat, P1 kuadrat P2,
P1 kuadrat P2 kuadrat, P1 kuadrat P2 pangkat 3 sama dengan M. Nampak pada daftar ini bahwa tau P1 kuadrat P2 pangkat 3 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Berikutnya adalah teorema 4.9. Apabila bentuk kanonik dari bilangan bulat n adalah P1 pangkat A3, P2 pangkat 32, P3 pangkat A3, dan seterusnya sampai PK pangkat A kali K, maka tau N sama dengan A1 plus 1 dikali A2 plus 1 dikali A3 plus 1 sampai dengan AK plus 1. Buktinya, apabila D suatu pembagi bulat positif dari N, maka D sama dengan P1 pangkat T1, P2 pangkat T2, sampai PK pangkat TK dengan T1 lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan A1. Maka banyaknya pembagi bulat positif dari N merupakan hasil kali banyaknya pilihan yang mungkin untuk TI dari AI plus 1 pilihan, sehingga diperoleh tau N sama dengan A1 plus 1 dikali A2 plus 1 dikali A3 plus 1 sampai dengan AK plus 1. Rumus tau N tersebut sering dinyatakan dengan notasi pi. Berikut ini merupakan diberikan definisi contoh pemakaian notasi pi. Kemudian teorema 4.10. Apabila N suatu bilangan bulat positif, maka hasilkan semua pembagi bulat positif dari N adalah Kn sama dengan N pangkat setengah tau N. Fungsi yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah fungsi sigma. Apabila tau N menyatakan banyaknya pembagi bulat positif dari N, maka sigma N menyatakan jumlah semua pembagi bulat positif dari N. Sigma didefinisikan sebagai definisi 4.3. Apabila N suatu bilangan bulat positif, maka sigma N menyatakan jumlah semua pembagi bulat positif dari N dengan menggunakan notasi sigma atau ditulis dengan sigma N. Apabila P dan Q adalah dua bilangan-bilangan prima yang berbeda dan N sama dengan PQ, maka semua pembagi bulat positif dari N adalah 1, P, Q, dan PQ sama dengan N. Sehingga sigma N sama dengan sigma PQ sama dengan 1 plus P plus Q plus PQ sama dengan 1 plus P dikali 1 plus Q. Jika M sama dengan P kuadrat Q pangkat 3 dengan P dan Q bilangan-bilangan prima yang berlainan, maka jumlah semua pembagi bilangan bulat positif dari M dapat disusun sebagai berikut. Sigma M sama dengan 1 ditambah P kuadrat ditambah P pangkat 3 ditambah 1 ditambah PQ ditambah PQ kuadrat plus PQ pangkat 3 ditambah P kuadrat plus P kuadrat Q ditambah P kuadrat Q kuadrat ditambah P kuadrat Q kuadrat sama dengan 1 plus P kuadrat dikali 1 plus Q kuadrat plus Q pangkat 3. Kita dapat menyimpulkan bahwa apabila N sama dengan P pangkat K atau Q pangkat T dengan P dan Q keduanya bilangan prima yang berbeda dan K, T bilangan atau bilangan bulat positif, maka sigma N, sigma P pangkat K, Q pangkat T sama dengan sigma P pangkat K dikali sigma Q pangkat T. Selanjutnya ada teorema 4.11. Apabila bentuk kanonik dari bilangan bulat positif N sama dengan 1 pangkat A kali 1, maka sigma N sama dengan dibuktikan. Perhatikan suku-suku dari perkalian 1 plus P1 plus P1 kuadrat ditambah P1 pangkat 3 ditambah dan seterusnya ditambah P1 pangkat A kali 1
dikalikan dengan 1 plus P2 kuadrat ditambah P3 pangkat 3 ditambah dan seterusnya ditambah P2 pangkat A2 dikali 1 plus P3 kuadrat plus P3 pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan P3 pangkat A3. Sampai dengan seterusnya sampai menemukan rumus 1 plus PK kuadrat ditambah PK pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai PK pangkat A kali K. Setiap suku dari hasil perkalian ini berbeda satu dengan lainnya dan masing-masing merupakan pembagian dari N. Sehingga sigma N sama dengan I plus PI kuadrat ditambah PI pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan PI pangkat A kali I. Mengingat rumus jumlah deret geometri, maka 1 ditambah PI kuadrat ditambah PI pangkat 3 ditambah sampai dengan seterusnya ditambah PI pangkat A kali I. Baik, sekian pembahasan tentang fungsi tau dan fungsi sigma. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi, 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 Om.